semakin yakin bahwa ini bukan jaringan kecil. Bu Lala memiliki koneksi kuat, bahkan mungkin di dalam aparat sendiri. Namun KDM tidak mundur. Dalam hatinya, ia berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk membongkar kejahatan ini sampai tuntas. Malam itu, di sebuah rumah susun kumuh di pinggiran kota, KDM akhirnya berhasil mengatur pertemuan dengan orang kepercayaan Bu Lala. Jantungnya berdegup cepat saat suara langkah kaki berat mendekati pintu. Pintu terbuka. Seorang wanita berambut pendek dengan mata tajam menatap KDM dari ujung kepala hingga kaki. "Kamu bawa uangnya?" tanyanya dingin. KDM mengangguk pelan, sambil menyodorkan tas kecil berisi uang tanda jadi. Wanita itu tersenyum miring. "Kalau begitu, siap-siap. Besok malam, kamu akan bertemu dengan Bu Lala sendiri." Ucapan itu membuat bulu kuduk KDM meremang. Ia tahu, esok malam adalah momen penting, saat semua topeng akan terlepas. Malam yang dijanjikan pun tiba. Hujan gerimis membasahi kota, menambah suasana tegang di antara kegelapan ganggang sempit tempat pertemuan berlangsung. KDM berjalan pelan, mengenakan jaket lusuh dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Di sebuah gudang tua, KDM melihat beberapa orang berdiri berjaga. Mereka bertubuh kekar, bermata tajam, jelas bukan orang biasa. Seorang pria bertato memeriksa tas KDM dengan kasar. "Isi aman. Bawa masuk," katanya setelah memeriksa. KDM dibawa ke dalam ruangan yang pengap. Hanya diterangi lampu kuning temaram. Di tengah ruangan, seorang wanita berusia sekitar 40-an duduk di atas sofa kulit usang. Tatapannya tajam, bibirnya tersenyum tipis penuh percaya diri. "Jadi kamu yang mau kirim pekerja?" tanya Bu Lala sambil mengisap rokoknya. "Iya, butuh cepat. Gaji besar." "Saya nggak mau ribet sama aturan," jawab KDM santai, menahan detak jantungnya yang semakin cepat. Bu Lala terkekeh pelan. "Kamu tepat datang ke orang yang benar. Semua urusan paspor, visa, tiket, aku yang bereskan. Tinggal bayar dan tutup mulut." Salah satu anak buah Bu Lala mendekat dan membisikkan sesuatu di telinganya. Bu Lala mengangguk kecil, lalu menatap KDM lebih dalam. "Kamu orang baru. Aku harus pastikan kamu bukan mata-mata." KDM tersenyum tipis, lalu mengeluarkan setumpuk uang dari dalam jaketnya, meletakkannya di atas meja. "Uang gak pernah bohong," ucapnya dingin. Bu Lala menghela napas panjang. "Baiklah, besok malam, datang ke pelabuhan tua di utara. Orang-orangmu akan langsung diberangkatkan ke luar negeri." KDM mencatat semua informasi dalam pikirannya. Ia tahu, ini adalah kesempatan emas untuk menangkap Bu Lala beserta jaringannya. Setelah pertemuan itu, KDM segera keluar dan menuju tempat aman di mana tim penyelidikannya sudah menunggu. Ia membuka jaketnya, memperlihatkan alat perekam kecil yang tersembunyi di dalam saku dalam. "Semua pembicaraan terekam," kata KDM singkat. Kepala tim penyelidikan mengangguk puas. "Ini cukup untuk penggerebekan besar-besaran. Kita tangkap semuanya sekaligus." KDM memandang ke langit malam yang masih gerimis. Dalam hatinya, ia berdoa kepada Allah, meminta perlindungan dalam operasi berisiko tinggi ini. Sementara itu, Bu Lala, tanpa menyadari jebakan yang sudah disiapkan, sedang merencanakan pengiriman puluhan korban baru ke luar negeri. Operasi besar tinggal selangkah lagi. Taruhannya bukan hanya menangkap Bu Lala, tetapi juga menyelamatkan banyak nyawa yang hampir terperangkap dalam jaringan perdagangan manusia. Malam itu, suasana di pelabuhan tua terasa begitu mencekam. Kabut tebal menyelimuti dermaga, membuat pandangan hanya beberapa meter ke depan. KDM bersama tim khusus dari Polda Jawa Barat sudah bersiap di berbagai titik, lengkap dengan perlengkapan penyergapan. Melalui radio kecil di telinganya, KDM mendengar suara kepala tim. "Semua posisi siap. Tunggu aba-aba." Di kejauhan, tampak sekelompok orang bergerak menuju dermaga, menggiring belasan pria dan wanita muda yang tampak kebingungan dan ketakutan. Mereka membawa tas kecil. Wajah mereka penuh ketidakpastian. Tak lama kemudian,